Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, pada mata pelajaran sistem komputer, kita akan membahas tentang konversi bilangan. Untuk pembahasan konversi bilangan ini nanti akan dibagi menjadi dua video. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas tentang uh, konversi bilangan yang tahap 1, kemudian nanti yang kedua konversi bilangan yang tahap 2. Oke. Kompetensi dasar yang harus dikuasai yang pertama adalah yaitu memahami sistem bilangan baik itu desimal, biner, heksadesimal. Kemudian yang kedua, mengkonversikan sistem bilangan baik itu desimal, biner, heksadesimal dalam memecahkan masalah konversi. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini adalah melalui diskusi nanti dan ilustrasi, peserta didik mampu menjelaskan konversi bilangan baik itu desimal, biner, oktal, heksadesimal dengan benar. Kemudian melalui studi kasus ataupun contoh, peserta didik mampu menghitung konversi bilangan baik itu bilangan desimal, biner, oktal, heksadesimal dengan teliti. Oke, yang pertama kita amatilah. Nah, berikut cara proses pengkonversian sistem bilangan. Di sini gambarannya seperti ini ya. Jadi nanti ada proses perhitungan yang harus kalian lakukan. Itulah yang dinamakan konversi sistem bilangan. Oke, kita mengevaluasi pertemuan kemarin ya. Sebelumnya bahwasanya sistem bilangan itu terbagi menjadi 4 ya. Ada bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Oke, kita masuk ke tahap konversi yang pertama, yaitu konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Metodenya atau cara proses konversinya adalah membagi dengan nilai 2 dan sisa setiap pembagian merupakan digit biner dan bilangan biner dari hasil konversi, atau istilahnya ini adalah remainder method. Contohnya, misalkan di sini ada bilangan 45 ya, itu bilangan desimal diubah ke bilangan biner. Cara melihatnya di sana ada pangkat bawah ya. Kalau pangkat bawah 10 itu menandakan bilangan desimal, kalau pangkat bawah 2 itu menandakan bilangan biner. Cara pengerjaannya bagaimana? Yaitu bilangan desimal selalu dibagi menjadi 2. Contohnya di sini, 45 dibagi 2 sama dengan 22. Loh, kenapa kok tidak koma, Pak? Oke, untuk penyelesaiannya itu tidak boleh ada pecahan, harus bilangan bulat. Sehingga kalau 22 dikalikan 2 itu kan 44. Sehingga ada sisa 1, tuliskan di sebelah kanannya, plus sisa 1, seperti itu. Turun lagi ya hasil pembagiannya, yaitu menjadi 22, dibagi 2 sama dengan 11. 11 dikali 2 kan 22, tidak ada sisa. Maka dituliskan ditambah sisa 0. Jadi tetap harus dituliskan sisanya, ada sisa berapa? Seperti itu. Sekarang turun lagi. 11 dibagi 2 sama dengan 5. Perlu kalian ketahui, 5 dikali 2 kan 10, maka ada sisa 1, seperti itu. Turun lagi 5-nya menjadi 5 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kali 2 itu 4, maka tersisa 1. Masih sama ya dengan pembaginya, maka turun lagi. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya tidak ada. Nah, sekarang kan hasil baginya kan tinggal 1. 1 sama pembaginya ternyata kurang dari kan, maka karena kurang dari stop, jadi langkahnya berhenti di sini, sehingga sisa 1 tadi itu diarahkan ke tanda panah kanan, disejajarkan dengan kolom sisa seperti itu. Nah, hasilnya bukan membacanya dari atas, tapi dari tanda panah kanan, dari bawah ke atas. Maka hasilnya 101 101. Oke, berikut contoh yang lain. Di sini ada bilangan desimal 15 diubah ke bilangan biner. Penyelesaiannya, 15 dibagi 2 sama dengan 7, otomatis 7 kali 2, 14, sisa 1. Turun lagi angka 7-nya, 7 dibagi 2 sama dengan 3. Diketahui 3 kali 2 kan 6, sisa 1. Turun lagi angka 3-nya, kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 1. Nah, sekarang 1 sama 2, lebih besar 2 kan, atau lebih besar pembaginya, maka stop, berhenti. Karena berhenti, angka 1-nya dipindahkan sejajar dengan kolom sisa.
atau ditarik garis panah kanan, sehingga hasilnya dibacanya dari bawah ke atas, yaitu 1, 1, 1, 1. Oke, begitulah konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Sekarang bagaimanakah melakukan konversi bilangan desimal ke sistem bilangan oktal? Metode pengerjaannya itu adalah membagi dengan nilai 8 dan sisa setiap pembagian merupakan digit oktal. Jadi sisanya itu adalah digit oktal. Kita kerjakan yang pertama. Di sini ada bilangan desimal 385 ya. Sehingga 385 dibagi 8 itu hasilnya 48. Karena 48 dikali 8 itu nilainya 384. Sisa 1, seperti itu. Turun lagi 48. 48 dibagi 8 sama dengan 6. 8 dikali 6, 48. Otomatis sisanya 0. Nah, ternyata angka 6 kurang dari pembaginya. Karena pembaginya 8, maka berhenti. Nah, karena berhenti, angka sisanya tadi 6 dipindahkan ke kanan sejajar dengan kolom sisa. Sehingga hasilnya bacanya tetap sama ya, dari bawah ke atas, yaitu 6, 0, 1. Oke, sekarang coba kita lihat contoh yang lain. Di sini ada contoh soal bilangan desimalnya 250 diubah ke bilangan oktal. Otomatis sama ya, selalu dibagi 8. 250 dibagi 8 sama dengan 31, karena 31 dikali 8 itu nilainya 248. Nah, karena 248 sisanya berapa? 2. Nah, habis itu turun lagi 31 dibagi 8 sama dengan 3, karena 8 dikali 3 itu 24, tidak mungkin 4 ya, karena kalau 4 itu 32, sehingga 8 kali 3 24, sisanya berapa? Tinggal 31 dikurangi 24, yaitu 7. Kemudian karena sisanya tinggal 3 dan kurang dari bilangan pembagi yaitu 8, maka stop, berhenti. Karena berhenti, tanda hasil sisa baginya itu dipindahkan ke sebelah kanan sejajar dengan kolom sisa. Maka hasilnya yaitu 3, 7, 2. Oke, sekarang kita menginjak ke bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Metodenya hampir sama dengan mengubah ke bilangan oktal. Hanya perbedaannya adalah sekarang dibagi 16. Oke, kita kerjakan. Misalkan di sini ada nilai 1583 ya, bilangan desimal diubah ke bilangan heksadesimal. Caranya dibagi 16. 1583 dibagi 16 nilainya 98. Karena 98 dikali 16 itu nilainya sekitar 1400 sekian ya. Dimana nanti sisanya 15. Nah, 15 perlu kalian ketahui bahwasanya kalau nilai sisanya itu di atas angka 9, maka diubah ke huruf. Contohnya, semisal sisanya 10, maka diubah ke A. Kalau 11 B, kalau 12 C, kalau 13 D, kalau 14 E, kalau 15 F. Nah, sekarang ketemu kan sisanya 15, maka diubah ke huruf F, seperti itu. Kemudian turun lagi ke bawah, 98 dibagi 16 sama dengan 6. Karena 16 dikalikan 6 itu bernilai 96. Sisanya berapa? 2. Karena 2 tetap nilainya 2. Nah, sekarang tinggal 6 ya. 6 ternyata kurang dari pembaginya 16, maka stop. Tidak perlu dilanjutkan lagi. Sehingga digeser ke sejajar dengan kolom sisa. Sehingga membacanya adalah 6, 2, dan F. Itu hasil konversi desimal ke bilangan heksadesimalnya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Di sini ada bilangan desimalnya 283 diubah ke heksadesimal. Sama ya dengan tadi, dibagi 16. 283 dibagi 16 nilainya adalah 17. Kemudian ternyata sisanya 11. Nah, 11 itu kenapa B? Bisa dilihat di bawah ya, ingat. 10A, 11B, 12C, 13D, 14E,
15F. Sehingga kalau 11 itu bernilai B. Turunlah angka 17 dibagi 16 sama dengan 1. Kemudian sisanya 1. Karena 1 tetap ditulis 1. Nah, sekarang 1 sama 16 kurang dari kan? Karena kurang dari, stop, berhenti proses pengerjaannya. Tinggal dipindahkan hasilnya tersebut di sebelah kanan, kolom sisa. Maka hasilnya sekarang adalah 1, 1, B. Oke, kita lanjutkan. Yang tadinya dari desimal ke biner, kebalikannya sekarang, yaitu konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Metode pengerjaannya, kalau tadi dari desimal ke biner itu dibagi, sekarang kalau biner ke desimal itu dikalikan dengan 2 pangkat n. N-nya dari mana? Jumlah bilangan binernya. Oke, cara pengerjaannya bisa dilihat di sini ada contoh soal 101101 pangkat 2 bawah, itu artinya bilangan itu adalah bilangan biner sama dengan titik 10, berarti diubah ke bilangan desimal. Penyelesaiannya, tips triknya adalah kita hitung jumlah bilangan binernya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ada 6 bilangan biner, maka pangkatnya untuk bilangan biner pertama itu adalah jumlah bilangan binernya dikurangi 1. Karena jumlahnya itu ada 6, maka nanti pangkatnya selalu diawali pangkat 5 dan diakhiri pangkat 0, seperti itu. Nah, sekarang proses pengerjaannya, masing-masing bilangan biner diberi tanda kurung, kemudian ditambah. Oke, yang pertama, dalam kurung, angka bilangan biner pertama adalah 1, dikalikan 2 pangkat 5, karena jumlah bilangan binernya 6, maka pangkatnya dikurangi 1, yaitu 5. Semakin ke kanan dikurangi 1. Kemudian ditutup, ditambah, buka kurung, bilangan biner keduanya berapa? 0. Dikalikan 2 pangkat 4. Ditutup, ditambah, bilangan biner ketiga 1. Dikalikan 2 pangkat 3. Oke, ditutup, tambah, bilangan biner keempat 1. Dikalikan 2 pangkat 2. Oke, ditutup, ditambah, bilangan biner kelima 0. Oke, dikalikan 2 pangkat 1. Ditutup, ditambah, bilangan biner terakhirnya atau bilangan biner ke-6 itu adalah 1 dikalikan 2 di pangkat 0. Oke, selesai. Kemudian dikerjakan, diturunkan ke bawah sama dengan dalam kurung 1 dikali 2 pangkat 5 itu bernilai 30. Ditutup, ditambah 0 ya. Dalam kurung 0 dikalikan 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, ditutup, ditambah dalam buka kurung 1 dikali 2 di pangkat 3 itu nilainya 8, ditutup, ditambah, buka kurung 1 dikali 2 pangkat 2 itu nilainya 4, ditutup, ditambah, buka kurung lagi, 0 dikali 2 pangkat 1, maka tetap ya 0 kali 2, ditutup, ditambah, buka kurung lagi, 1 dikali 2 pangkat 0, kenapa 1? Oke. Untuk bilangan apapun, jika pangkat atasnya itu 0 selalu bernilai 1, 5 pangkat 0, 1, 8 pangkat 0, 1, 20 pangkat 0 tetap 1. Nah, itu sudah rumus matematika. Kemudian turun lagi ke bawah, 1 dikali 32 nilainya 32, ditambah 0 dikali 16, apapun bilangan dikalikan 0 itu bernilai 0. Kemudian 1 dikali 8 itu tetap 8, ditambah 1 kali 4 itu tetap 4, ditambah 0 kali 2 itu tetap 0, ditambah 1 dikali 1 bernilai 1. Kemudian di total jumlahnya bernilai 45. Begitu proses pengerjaannya. Kemudian ada langkah yang kedua, ya cara yang kedua. Jikalau misalkan kesulitan yang tadi, bisa menggunakan rumus atau metode yang kedua, yaitu memasukkan masing-masing bilangan biner ke dalam tabel bilangan biner. Nah, cara pengerjaannya gimana? Oke, kita perlu ketahui dulu jumlah bilangan binernya ada berapa? Ada 6. Karena ada 6, maka nanti kolom tabelnya juga berjumlah 6. Nah, karena berjumlah 6,
Kemudian di baris pertama yang tertuliskan 32, 16, 8, 4, 2, 1 itu asal-usulnya dari yang kolom kanan pojok atas sendiri itu 1 selalu dikalikan 2, semakin ke kiri dikalikan 2. Oke, sekarang dari 1 geser ke kiri dikali 2 berarti 2. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. Kemudian yang bertanda garis panah itu merupakan posisi bilangan binernya. Silahkan letakkan bilangan subiner atau di dalam soal itu dituliskan sesuai dengan soal. Maka 1, 0, 1, 1, 0, 1. Hasilnya gimana? Oke, tinggal jika bertemu dengan bilangan biner 1, maka kolom baris pertama tadi yang bertuliskan 32, 16, 8, 4, 2, 1 itu ada. Tapi kalau ketemu bilangan biner 0, maka nilainya 0 atau tidak perlu ditulis. Oke, bilangan biner pertama 1, maka jelas dituliskan 32 plus, kemudian bilangan biner kedua 0, tidak perlu ditulis. Bilangan biner ketiga itu ada 1, maka ditulis 8. Bilangan biner keempat itu ada ya bilangan binernya 1, maka dituliskan plus 4. Bilangan biner kelima 0, jadi tidak perlu ditulis. Bilangan biner ke-6 1, sedangkan kolom di atasnya itu adalah 1, maka dituliskan 1. Sehingga total jumlahnya ada 45. Hasilnya sama ya, baik itu pakai cara yang satu maupun cara yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimanakah merubah bilangan biner ke bilangan desimal, contoh yang kedua. Nah, kita lihat di sini jumlah bilangan binernya ada 5, berarti kolom tabelnya ada 5. Jangan lupa selalu dituliskan pojok kanan atas dulu ya, 1 selalu dikalikan 2, 2 kali 2 4, kali 2 8, dikalikan 2 16. Kemudian yang bertanda panah itu silakan tuliskan bilangan binernya, yaitu 1 1 1 0 1. Setiap ketemu bilangan biner maka dituliskan 1 ada ya 16, ditambah ada lagi 1 plus 8, ada lagi 1 plus 4. Kemudian bilangan biner keempat 0, tidak perlu ditulis. Bilangan biner kelima 1 plus 1. Sehingga di total jumlahnya 29. Nah, begitulah proses pengkonversian bilangan biner ke bilangan desimal. Oke, selanjutnya konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Untuk pengerjaannya yaitu dengan cara masing-masing tiap-tiap 3 buah bilangan biner itu dibagi menjadi 3 buah biner. Ya, 3 buah digit biner. Di sini bisa kalian lihat ada bantuan tabel konversi yaitu 3 bit untuk bilangan oktal. Contohnya di sini ada soal 110101000 bilangan biner yang bertandakan pangkat 2 bawah sama dengan titik-titik-titik pangkat 8 bawah. Artinya dia mau dikonversi dari biner ke oktal. Penyelesaiannya gimana? Oke. Untuk penyelesaiannya, untuk ini bukan berawal dari sebelah kiri bilangan biner, tapi dari sebelah kanan. Diketahui sebelah kanan sendiri kan itu kosong. Sehingga diambil 3 menjadi 100. Kemudian selanjutnya setelah dituliskan 100, kemudian biner keduanya tiap-tiap 3 buah itu berapa? 0, 1, 0. Dan yang terakhir itu kan hanya ada 2, yaitu 1, 1. Ingat, kalau hanya diminta 3 buah bilangan biner, sedangkan sisanya itu tinggal 2 buah bilangan biner, yaitu hanya 1, 1, maka ditambahkan otomatis nilai bilangan biner 0. Karena 0, 1, 1 itu sama dengan 1, 1. Sehingga boleh ya ditambahkan 0 untuk melengkapi tiap-tiap 3 buah bilangan biner. Oke, nah sekarang masing-masing bilangan biner yang sudah pecah menjadi 3 dikasih garis bawah. Kemudian kalian lihat hasil konversinya di tabel bantu konversi bilangan oktal. Diketahui kalau 011 itu bernilai 3, tuliskan di bawahnya 3. Kemudian kalau 010 nilainya 2. Kemudian kalau 100 nilainya
4. Nah, dari sini sudah diketemukan jawabannya, bahwasanya nilainya adalah 3, 2, 4. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Di sini ada soal 1, 1, 0, 1, 0, 0. Pas ya, yaitu ada 6 buah bilangan biner. Dibagi menjadi 3, 3, otomatis 1, 1, 0 dan 1, 0, 0. Masing-masing 3 buah bilangan biner diberi tanda garis bawah dan dicek di tabel bantuan konversi bilangan oktal. 110 bernilai 6, 100 bernilai 4. Maka jawabannya sudah ditemukan ya, yaitu 6, 4. Oke, ada bilangan oktal 6 dan 4. Oke, untuk submateri yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah bagaimanakah melakukan konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Hampir sama konversi bilangan biner ke oktal. Kalau tadi ke oktal dibagi menjadi tiap-tiap 3 buah digit biner, sedangkan kalau biner ke heksadesimal dibagi menjadi tiap-tiap 4 buah digit biner. Contohnya di sini ada soal 1101010100. Jumlah bilangan binernya ada 8. Jadi kalau dibagi menjadi 4 pas ya. Oke. Jadi 4 buah biner berarti ada 2 bagian. Yang pertama, selalu dimulai dari sebelah kanan dulu, yaitu 0100 dan 1101. Nah, sekarang kalau 1101 kita lihat di bantuan tabel konversi bilangan heksadesimal, diketahui 1101 di sini terlihat huruf D, jadi benar ya, D. Kemudian sebelahnya lagi 0100 itu digit heksadesimalnya adalah angka 4. Maka ditemukan jawabannya adalah D4. Oke, sekarang kita coba lihat contoh yang lain. Di sini ada soal yaitu bilangan binernya 11110001. Masing-masing dibagi menjadi 4 bilangan biner. Karena jumlahnya bilangan binernya 8 jadi pas ya. Yaitu ada 0001 dan 1111. Ingat pengerjaannya dari sebelah kanan dulu, bukan dari sebelah kiri. Oke, yang pertama 0001 itu nilainya berapa heksadesimalnya? Oke, digitnya adalah 1. Sedangkan kalau bilangan binernya 1111, kolom digit heksadesimalnya adalah huruf F. Maka jawabannya adalah F1. Oke, sekian dulu penjelasan yang kita bahas di pertemuan kali ini, di mana tadi mulai dari konversi bilangan desimal ke biner, oktal, dan heksadesimal, dan sekarang kebalikannya ya, mulai dari biner ke desimal, oktal, dan heksadesimal. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi bagaimanakah merubah dari oktal ke desimal, biner, dan heksadesimal, sekaligus juga bagaimanakah mengkonversi bilangan heksadesimal ke desimal, biner, dan oktal. Ditunggu saja video selanjutnya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.